cuma 15 menitan selesai kok sebenarnya. Jadi sisa waktunya itu teman-teman bisa cek semuanya yang teman-teman jawab itu, karena kadang yang paling diutamakan itu adalah kemampuan teman-teman dalam mentranslate. Waktu itu gue sempat nggak percaya diri sih, karena kalau seandainya dinilai dengan penampilan, gue waktu itu merasa nggak percaya diri sekali, karena gue pernah datang dengan penampilan standar dengan rambut yang acak-acakan dan berwarna seperti ini. Waktu itu gue mikir, action minasan konnichiwa Pauko desu. Oke guys, sekarang adalah tanggal 6 bulan Oktober 2020 dan hari ini adalah hari pengumuman kelulusan ujian di bidang perhotelan. Karena sebelumnya gue itu udah pernah ikut ujian bidang keahlian perhotelan ya, untuk mengambil bidang keahlian untuk visa Tokutegino. Dan hari ini adalah hari pengumuman hasil ujiannya. Dan hasil ujiannya itu diumumin sekitar jam 1 tadi. Dan itu gue udah dapat emailnya ya, bagaimananya untuk melihat hasil pengumuman ujiannya. Dan selain itu juga gue bakal ngasih tahu informasi kapan sih ujian berikutnya untuk ujian bidang perhotelan. Nah, jadi buat teman-teman yang nonton video ini sampai habis, agar teman-teman nggak ketinggalan informasi yang gue sampaikan. Nah, sekarang kita sudah ada di email ya. Di email ini sudah diberitahu ya kalau tentang pengumuman ujiannya itu udah keluar, dan itu kita disuruh cek untuk masuk ke website ini. Dan itu suruh masuk untuk ke main page ya, dan kita langsung masuk aja. Dan karena gue udah buka website sebelumnya, jadi kita langsung aja scroll ke bawah, langsung aja buka di sini ya websitenya type.or.jp. buat teman-teman itu yang udah pernah daftar, pasti untuk melihat hasilnya di sini. Dan sekarang kita langsung aja ke sini ya, untuk yang warna hijau ini. Dan di sini kita ada langsung pilihan untuk login ya, karena kita udah pernah daftar sebelumnya. Karena untuk ikut ujiannya kita harus daftar ya, dan kita langsung login aja. Nah, di sini adalah gokaku shomeisho no mousho ni suite ya. Nah, ini pemberitahuannya ya. Nah, di sini kita langsung aja lihat ya, ini juken apa sih? Gokaku nih. Kita lihat apakah kita lolos atau tidak. Nah, di sini gue terlihat lulus ya. Wow. Nah, di sini ada dikatakan ya, gokaku sushi. Di sini kalau dibilang sukuhaku gyogi no nankanaga gokaku sarete masu node sushi. Artinya di sini udah dibilang ya, kalau gue itu lulus di ujian bidang keahlian perhotelan. Nah, tapi di sini ada sedikit masalah yang gue rasain di sini. Di sini ada dikatakan ya, kono gamen wa gokaku shomeisho toshite wa dekimasen. Jadi di sini ada bahasa Inggrisnya ya. Di layar ini kita nggak bisa menggunakan sertifikat lulus. Maksudnya itu kita nggak bisa mengajukan sertifikat lulusnya di halaman ini. Jadi waktu itu gue sempat juga nyari informasi bagaimana sih kalau setelah kita lulus itu, bagaimana sih cara mengajukan sertifikat agar kita bisa mendapatkan sertifikat kelulusan kalau kita itu buktinya kalau udah lulus di bidang perhotelan. Nah, jadi waktu itu gue sempat balik lagi ke halaman websitenya ya, yang halaman utama itu gue cari. Nah, di sini ada ya, gokaku sareta katai. Jadi di sini adalah untuk orang yang udah lulus. Di sini yang merah ini kita langsung klik aja. Di sini ada prosedur untuk pengajuan sertifikatnya. Nah, di sini ada kita disuruh download PDF ya. Di sini ada langkah-langkahnya. Kita translate ke bahasa Indonesia aja karena ini cukup sulit, cukup rumit menurut gue. Jadi kita translate aja ya. Nah, di sini panduan sertifikat untuk penerbitannya. Nah, jadi di sini selain kita ada panduan untuk untuk penerbitan sertifikat, di sini ada lowongan pekerjaannya. Di sini ada banyak sekali, nggak sih cuma 4, tapi dalam 4 asosiasi ini, dalam 4 lowongan pekerjaan ini terdapat bermacam-macam hotel yang akan menerima kita bekerja di hotel tersebut. Karena website ini juga udah menyediakannya ya untuk orang-orang yang udah lulus, jadi bisa milih pekerjaan. Misalnya kita pilih aja salah satunya. Nah, misalnya seperti ini ya, Ryukang. Nah, di sini kita
ke bawah ini ada banyak ya jenis-jenis hotel, dan itu detail-detail gajinya itu udah ada dilihatin ya. Kalau di sini gajinya ranknya jadi 190.000 yen sampai 22 ya, dan banyak sekali sampai ke bawah. Dan ini baru satu website yang menyediakan lowongan pekerjaan di bidang perhotelan. Nah, selanjutnya itu gue masih belum tahu. Pas gue udah download ini kan, gue udah download tadi sebelumnya, dan gue itu masih belum paham ya bagaimana cara proses pengajuan sertifikat ini. Walaupun gue udah download manualnya, dan itu cukup rumit karena semuanya berbahasa Jepang seperti ini. Nah, seperti ini ya, cukup banyak sekali. Jadi gue itu harus nge-translate manualnya juga ya. Jadi gue lihat di sini ada pertanyaan yang sering diajukan. Di situ ada kapan ujian berikutnya, apa-apa aja. Dan di sini ada pertanyaan yang bikin menarik. Aplikasi untuk penerbitan sertifikat kelulusan. Kita lihat aja langsung. Nah, di sini ada ya, disuruh link download. Link download yang dialihkan itu adalah link yang seperti ini tadi. Nah, tapi kita perlu baca di sini ya. Untuk mendapatkan sertifikat kelulusan itu kita ternyata nggak bisa langsung mendapatkannya. Kita nggak langsung bisa menerima sertifikat tersebut. Jadi saat kita lulus, kita akan mengajukan yang namanya aplikasi apa sih namanya, melamar pekerjaan. Saat kita melamar pekerjaan, dan setelah selesai melamar pekerjaan dan kita telah diterima oleh perusahaan tersebut, nah saat itulah kita baru bisa mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan langsung oleh website pengada ujian ini ke perusahaan kita. Nanti sertifikat itu dikirim ke perusahaan, dan orang perusahaan yang memberikan sertifikat itu ke kita. Jadi kita nggak langsung menerima sertifikatnya, dan itu agak cukup mengecewakan ya. Karena jadi kalau seandainya kita mungkin tidak bekerja di perusahaan yang disediakan di website ini, misalnya kita bekerja di hotel lain, jadi kita juga harus sepertinya, jadi perusahaan yang menerima kita itu juga harus mengajukan ya sertifikat pengiriman sertifikat ke perusahaan. Dan dari informasi yang gue dengar, itu perusahaan itu mengeluarkan biaya sekitar 1 mang di luar ongkos kirim untuk mengajukan sertifikat ini. Dan setelah sertifikat itu diterima, maka sertifikat itu diberikan oleh perusahaan ke kita. Jadi tidak ada pemberian langsung ya, atau tidak mengirimkan langsung, jadi melalui perantara dari pihak penyelenggara ujian langsung ke perusahaan, dan perusahaan itu memberikannya ke kita. Dan itu adalah sistem yang terjadi di website ini. Tapi setidaknya kalau seandainya kita itu ingin melamar pekerjaan, kita tidak susah lagi ya, karena kita kan udah lulus ujiannya. Jadi tinggal apply aja, dan data kita kan terrecord di website ini kan. Nah, terus juga kalau untuk yang di Indonesia, gue nggak tahu ya, mungkin akan lebih sama, sistemnya akan sama seperti ini. Karena kan untuk mendaftar ujian di Indonesia itu juga melalui website ini. Jadi mungkin misalnya teman-teman itu udah lulus di bidang perhotelan yang ada di Indonesia, jadi mungkin teman-teman itu akan dialihkan kan ke website pendaftaran atau melamar pekerjaan di website yang sudah ditentukan, seperti website yang gue lihatkan tadi. Dan itu saat teman-teman lulus wawancara dan udah siap untuk berangkat ke Jepang, nanti sertifikat teman-teman itu dikirimkan oleh penyelenggara ujian ke hotel tempat teman-teman bekerja. Sepertinya begitu. Dan itu agak cukup mengecewakan sekali, karena gue nggak bisa liatin bagaimana bentuk sertifikat hasil lulus ujiannya itu. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah itu untuk pendaftaran ujian berikutnya ya. Dan di sini yang khusus itu terkhusus untuk di Jepang ya, karena di Indonesia seperti yang gue bilang itu teman-teman bisa cek di website JFT ya. Dan untuk ujian selanjutnya untuk di Jepang itu adalah bulan November. Di sini ada ditulis ya, tes ini akan diadakan pada bulan November. Kita lihat aja di sini. Nah, di sini untuk ujiannya itu mulai November ya, tanggal 18 sampai 27, dan itu sudah ada daerah-daerah yang ditentukan seperti Tokyo, Fukuoka, Osaka, Nagoya, dan lagi-lagi ya, itu daerah yang tempat ujian itu adalah kota-kota besar aja. Dan di sini Hokkaido nggak ada ya. Nah, jadi ya buat teman-teman itu yang belum sempat ikut ujian bidang perhotelan
jalan yang ada di Jepang sekarang, teman-teman itu masih ada kesempatan ya untuk daftar ujiannya bulan ini sepertinya. Gue nggak baca, teman-teman baca aja langsung sendiri ya. Dan ujiannya itu adalah bulan November. Dan kalau seandainya teman-teman butuh review dari ujiannya, itu teman-teman bisa cek video gue yang udah gue bikin sebelumnya di sini. Itu gue ada ngebahas tentang soal ujiannya terbagi dua, yaitu part 1 sama part 2, dan juga itu bagaimana sih ujian di Jepang. Gue udah review karena waktu itu gue udah sempat di ujian dan gue sempat bikin videonya ya. Dan juga buat teman-teman yang pengen ikut ujian yang ada di Jepang, itu teman-teman nggak perlu bawa alat tulis, nggak perlu bawa penghapus, teman-teman cukup bawa Zario Kado aja ya sama paspor. Dan karena itu akan dicek ya, nanti kartu ujiannya itu akan dicek. Kalau nggak salah gue masih punya kartu ujian ya, gue nggak nemu kartu ujiannya, gue lupa taruh di mana. Dan nanti di kartu ujian itu tergantung ya, kalau misalnya seandainya teman-teman itu mendaftarkan dengan nomor Zario Card, teman-teman itu akan diminta untuk menunjukkan Zario Card. Kalau seandainya teman-teman mendaftar dengan nomor paspor, itu teman-teman akan diminta untuk menunjukkan paspor. Tapi ya di sini ada hal yang paling penting. Kalau seandainya teman-teman itu udah mencetak mendapatkan kartu nomor ujian, itu teman-teman harus mencetak sesuai dengan format yang ada di PDF. Teman-teman cetak kayak gitu aja, jangan diperkecil, jangan dipercantik, dan jangan diapa-apain. Cetak seperti itu aja. Karena waktu itu saat waktu ujian itu ada teman-teman yang gue temui, itu dia bukan diperkecil tapi dipercantik, jadi dikasih bingkai begitu, seperti ini. Misalnya di sini ada data ya, di sini dikasih bingkai. Itu hanya percantik aja sih, dan itu nggak diterima, dan itu harus disuruh print ulang lagi. Nah, jadi nggak usah dimacam-macamin, nggak usah diapa-apain, jadi teman-teman bawa aja kayak gitu. Dan satu lagi, teman-teman itu sebelum masuk akan disuruh cek suhu tubuh. Dan ujiannya di sana pakai iPad, jadi teman-teman itu udah nggak perlu bawa apa-apa lagi. Nanti cuma pilih seperti ujian JFT Basic yang ada di Indonesia. Itu teman-teman kalau seandainya teman-teman udah milih, teman-teman bisa cek lagi. Dan menurut gue itu waktunya kalau nggak salah ada 45 menit, lupa, sekitar segitu lah. Dan itu waktu yang sangat banyak sekali untuk teman-teman mengecek ulang jawaban yang teman-teman tulis. Karena waktu itu gue sempat 4-5 kali untuk mengecek jawaban itu. Karena gimana ya, cuma 15 menitan selesai kok sebenarnya. Jadi sisa waktunya itu teman-teman bisa cek semuanya yang teman-teman jawab itu. Karena kadang gimana ya, ada mungkin yang ngerasa jawabannya salah atau kurang tepat. Jadi teman-teman bisa baca berkali-kali soal itu sehingga teman-teman bisa mendapatkan jawaban yang maksimal. Dan satu lagi saran gue, sebenarnya untuk ujian bidang perhotelan ini, yang paling diutamakan itu adalah kemampuan teman-teman dalam mentranslate atau mengartikan soal tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Karena soalnya itu contohnya sangat gampang sekali, standar sekali. Ibaratnya kayak pertanyaan mudah tapi yang hanya diubah dalam bentuk bahasa Jepang, begitu loh. Nah, jadi teman-teman itu kemampuan bahasa Jepang dalam mentranslate, dalam memahami maksud soal itu sangat penting sekali ya. Dan jadi buat teman-teman yang pengen ikut ujian, mudah-mudahan ujiannya sukses, mudah-mudahan ujiannya lancar. Silahkan cek video gue yang sebelum-sebelumnya tentang review ujian dan tentang bagaimana penjelasan soal. Dan kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa kontak gue ya, dan mungkin gue bisa bagi-bagi pengalaman juga kepada teman-teman. Oh iya, satu lagi, ujiannya kan ada 2, ada satu lagi ujian praktek. Di situ ujian praktek itu seperti ujian cokai, jadi teman-teman itu dikasih handphone dan itu akan hanya 3 soal, dan pas teman-teman dikasih handphone nanti dimunculkan semacam pertanyaan. Teman-teman itu udah dikasih soal ya, jawaban ada seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ibaratnya layar layar laptopnya. Di sini udah ada jawaban-jawaban yang akan teman jawab. Jadi misalnya di speaker itu dia akan bertanya, jam check-in-nya berapa? Nah, teman-teman tinggal menjawab sesuai yang ada di sini, dan itu ada waktu, dan suara sama ekspresi wajah teman-teman itu akan direkam. Waktu itu gue sempat nggak percaya diri sih, karena kalau seandainya dinilai dengan penampilan, gue waktu itu merasa nggak percaya diri sekali, karena gue pernah datang dengan penampilan standar dengan rambut yang acak-acakan dan berwarna seperti ini. Waktu itu gue mikir agak
gimana ya, agak kurang percaya diri lah begitu, karena orang-orang yang datang saat ujian itu mereka rapi-rapi sekali, dan ternyata mungkin itu tidak terlalu berpengaruh. Yang penting itu adalah jawaban kita dan seberapa paham kita tentang perhotelan. Oke, sepertinya itu aja ya, udah terlalu banyak gue ngomongin, karena sebelumnya itu juga udah gue omongin di video review gue, cuma lebih lengkapnya itu di video review gue tentang ujian ya. Nah, jadi buat teman-teman itu yang pengen ikut ujian, semangat, mudah-mudahan lulus, dan terima kasih udah nonton video gue ini sampai habis, dan sampai ketemu di video berikutnya.